Halo Mams, apa kabar? Saya Dr. Adi, saya adalah dokter ahli luka dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Nah, mungkin buat Mams yang baru punya momongan, harus bikin susu malam-malam, terus nggak sengaja kena air panas nih di tangan. Atau misalnya Mams yang lagi kerepotan nyiapin makanan untuk si kecil sambil masak dan sebagainya, nggak sengaja kena kecipratan minyak panas, atau bahkan mungkin insiden lain di dapur yang sering kali menyebabkan terjadinya luka bakar. Nah, Mams tahu nggak bahwa ternyata ada satu hal penting yang perlu kita tahu dan lakukan apabila hal-hal tersebut sampai terjadi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan share ke Mams semua bagaimana sih cara kita merawat luka bakar dan penanganan pertama seperti apa yang perlu kita lakukan supaya lukanya cepat sembuh dan meminimalkan terjadinya bekas luka. Nah, mungkin Mams sering mendengar mitos-mitos yang beredar di masyarakat atau bahkan mungkin di keluarga Mams, kalau kita kena air panas atau kena minyak panas harus dipakein apa sih gitu. Ada mungkin yang bilang, oh kalau kena air panas atau minyak panas langsung pakai pasta gigi. Ada juga yang bilang pakai es batu atau pakai mentega. Nah, kita akan bahas sedikit apa benar pakai pasta gigi, es batu atau mentega itu baik untuk luka bakar. Nah, ketiganya itu adalah mitos ya Mams. Jadi kalau kita mengalami luka bakar tentu kan rasanya panas. Nah, logika yang ingin dibangun kalau kita pakai es batu atau pasta gigi, karena kita tahu es batu itu dingin, pasta gigi itu rasanya dingin, maka orang berpikir kalau kita pakai es batu atau oleskan pasta gigi atas luka bakar, panasnya jadi hilang karena rasanya dingin. Padahal kalau es batu nih ya, kalau kita turunkan suhu permukaan kulit secara mendadak dan tiba-tiba dari yang panas kemudian dingin, itu malah akan lebih merusak jaringan kulit sehingga sangat tidak dianjurkan. Gimana kalau pakai pasta gigi atau bahkan mentega? Nah, kalau pasta gigi, sensasi dingin yang kita dapatkan saat menggosok gigi itu kan dari kandungan mentol yang ada di pasta gigi, bukan karena panasnya hilang. Sehingga panasnya tetap di sana, dan juga apabila bahan kimia di pasta gigi itu berkontak dengan kulit yang mengalami luka bakar, tentu akan membuat kerusakan yang lebih parah. Kalau mentega, bahkan juga mungkin ada yang pakai kecap, itu semua ya sebaiknya tetap di dapur sebagai bahan masakan ya, bukan untuk pertolongan pertama kalau kita mengalami luka bakar. Nah, apabila Mams mengalami luka bakar, apapun sebabnya, bisa karena air panas atau bersentuhan dengan benda panas, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah tentu matikan sumber api dan jauhkan diri dari sumber api. Yang kedua, segera cari sumber air mengalir dan alirkan bagian yang terkena minyak panas atau benda panas tersebut di bawah air mengalir paling tidak 20-30 menit. Tujuannya, kita ingin supaya panas yang ada di kulit daerah tersebut terbuang seutuhnya sehingga bisa meminimalkan kerusakan jaringan yang terjadi akibat panas tersebut. Nah, apabila sudah melakukan penanganan pertama yang penting itu, langkah selanjutnya adalah, karena kita tahu yang namanya air keran pastikan ada bakterinya. Kita perlu memastikan supaya luka bakar tersebut tidak terinfeksi. Gimana caranya? Nah, Mams perlu menyiapkan first aid kit. Salah satunya adalah cairan antiseptik yang kita akan gunakan untuk membersihkan area luka bakar tersebut, terutama dari kemungkinan infeksi akibat bakteri yang berasal dari air mengalir tadi. Nah, setelah Mams melakukan pertolongan pertama tadi, bergantung dari ukuran dan lokasi luka bakarnya, luka bakar itu bisa dilanjutkan perawatan sendiri di rumah, atau bisa juga Mams pergi ke rumah sakit, terutama kalau luka bakarnya itu cukup luas dan berlokasi di daerah-daerah persendian atau daerah wajah. Karena daerah tersebut memerlukan perawatan luka lebih lanjut oleh dokter ahli di rumah sakit. Jadi, luka bakar itu sendiri ada 3 derajat secara umum.
Yang paling sederhana adalah luka bakar derajat 1. Yang contoh paling simpel adalah kalau kita berjemur di bawah matahari atau sunburn. Itu adalah luka bakar derajat 1. Belum sampai ada luka terbuka, rasanya kulitnya panas, agak merah. Nah, itulah first degree burn. Nah, luka bakar derajat 2 itu yang lebih dalam dari derajat 1, tandanya biasanya muncul gelembung. Nah, gelembung ini berisi cairan, terjadi karena bagian atau lapisan kulit mams yang paling atas itu terlepas dari jaringan di bawahnya, sehingga menggelembung dan berisi air. Kalau itu terjadi, sebaiknya jangan dipecahkan sendiri. Kenapa? Karena resiko infeksi. Dan selama gelembung itu tidak pecah, belum ada kontak langsung antara dunia luar dengan jaringan kulit mams, sehingga relatif aman dan tidak berpotensi terjadi infeksi. Nah, kalau luka bakar yang paling dalam itu luka bakar derajat 3. Apabila kerusakannya lebih dalam lagi, bahkan sampai ekstrim bisa mencapai lapisan otot dan tulang. Nah, kalau luka bakar derajat 3 seperti ini, karena derajat keparahannya sangat tinggi, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan lebih lanjut. Nah, rasa gatal seringkali timbul apabila luka itu menuju ke proses kesembuhan. Ini wajar terjadi karena salah satu aktivitas sel yang terjadi dalam proses penyembuhan luka adalah pengeluaran histamin. Nah, kalau Mams tahu, histamin itu adalah salah satu komponen yang bisa menimbulkan sensasi rasa gatal. Sering juga ditemukan pada orang yang sedang mengalami reaksi alergi. Kenapa mereka gatal? Karena kandungan atau kadar histamin darahnya tinggi. Nah, apabila ini terjadi, Mams merasa gatal di daerah sekitar luka, jangan digaruk. Karena dikhawatirkan apabila digaruk, akan muncul infeksi sekunder, luka baru yang malah bisa menimbulkan masalah lebih lanjut dan menghambat proses penyembuhan luka. Kalau tadi, Mams sudah tahu pertolongan pertamanya adalah alirkan di bawah air mengalir, kemudian bersihkan area luka bakar tersebut dengan cairan antiseptik. Nah, perawatannya apabila ternyata luka bakarnya simpel, kecil, hanya melenting kecil gitu ya, sehingga tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Mams bisa merawatnya dengan cara membersihkan secara teratur, sehari 2 kali sampai 3 kali dengan cairan antiseptik, atau cairan infus juga boleh. Kemudian yang kedua, harus kita oleskan salep untuk mencegah infeksi dan disarankan untuk ditutup. Kenapa harus ditutup? Kita perlu menjaga kelembapan daerah luka supaya proses pertumbuhan jaringan baru dan penutupan lukanya berlangsung lebih cepat dan lebih optimal. Kenapa itu penting? Salah satu cara kita untuk mengurangi risiko terjadi bekas luka adalah dengan merawat lukanya supaya sembuhnya secepat mungkin. Jadi dengan kita menutup, lukanya lembab, proses pertumbuhan jaringannya juga optimal, kemungkinan terjadinya bekas luka akan lebih kecil. Nah, menutupnya dengan apa? Banyak yang masih berpikir untuk menutup dengan kasa. Sementara kita tahu, kasa itu tidak mampu menjaga kelembapan jaringan luka. Kan kalau Mams ngintip dari balik kasa, berpori, bolong kan? Nah, kalau kita aja bisa melihat ke ujung sisi sebelah kasanya, apalagi bakteri, dia pasti akan bisa masuk dengan mudah, sehingga meningkatkan risiko infeksi, dan juga yang kedua, meningkatkan risiko luka menjadi kering. Ingat, kalau lukanya kering, pertumbuhan jaringannya tidak akan maksimal, pasti lukanya akan sembuh lebih lama. Nah, tutupnya dengan apa? Bisa menggunakan penutup luka, bisa dicari di apotek-apotek atau di toko kesehatan terdekat yang biasa Mams kunjungi. Gunakan penutup luka yang tepat sesuai dengan ukuran lukanya dan diganti secara teratur. Diulangi tahapannya lagi mulai dari bersihkan, oleskan salep, dan ditutup. Nah, berkaitan dengan bekas luka, seringkali luka bakar itu berbekas. Nah, bekas itu bisa muncul apabila
luka bakarnya cukup luas, kemudian mengenai bagian tubuh tertentu, ya seperti daerah kaki atau wajah, dan juga apabila perawatan luka bakarnya itu memanjang atau tidak sembuh dengan cepat. Nah, bekas luka itu ada yang menimbul, ada yang cekung ke dalam, ada juga yang tidak menimbul atau bercekung, rata, tapi ada perubahan warna pada kulit. Nah, bekas luka itu bisa hilang seiring berjalannya waktu, tetapi memang perlu kesabaran dan perawatan yang telaten, karena bekas luka itu relatif bandel ya, dalam arti tidak semudah itu kita menghilangkan bekas luka. Tapi bisa, walaupun butuh effort lebih. Jadi memang solusinya supaya jangan sampai berbekas adalah usahakan lakukan pertolongan pertama dan juga perawatan yang baik supaya proses penyembuhan lukanya tidak memanjang sehingga peluang terjadinya bekas luka juga minimal. Oke Mams, mungkin itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai luka bakar. Semoga Mams semua tidak ada yang mengalami hal itu ya, dan apabila mengalami atau mungkin mendengar ada tetangga atau kerabat yang mengalami, Mams tahu bisa memberikan saran dan edukasi apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara kita merawat luka bakar. Sampai ketemu Mams di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa subscribe cerita Mam Enjo.